memadukan hati pikiran kami, roh kami seirama dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Karena itu kami deklarasikan jalan Tuhan menjadi jalan kami, rancangan Tuhan menjadi rancangan kami. Karena kami dipimpin oleh rohnya untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena kami tahu kehendak Tuhan bagi kami pasti mendatangkan kebaikan. Urapi lidahmu bibir hamba-Mu, supaya yang kusampaikan menjadi berkat bagi semua yang hadir. Bahkan dalam pesta anak domba Allah hari ini ada acara pernikahan kudus Randy Pebrayo Sinaga dan juga Naomi Yosepin Manurung. Roh-Mu bekerja atas mereka, sehingga kebenaran ini mengubah pola pikir mereka, mengubah paradigma mereka. Dan semua kami khususnya, baik yang sudah nikah belum nikah, semua dirubah oleh firman Allah. Karena firman Tuhan tidak mungkin kembali sia-sia. Karena firman itu hidup, dia akan bekerja di dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh mau mendengarkannya, mau menerimanya sebagai kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba-coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah pada hari ini tanpa sepengetahuan kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini steril, tidak ada coronavirus, tidak ada omikron, tidak ada di sini virus apapun. Karena dalam nama Yesus segala yang namanya virus pasti mati. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua yang punya nama harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Sekali lagi ku minta ambil alih semuanya Roh Kudus, supaya hanya Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Ini bukan pesta duka, tapi ini pesta anak domba Allah. Kita harus merayakan dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Apalagi pada hari ini bukan sekedar pesta anak domba Allah yang biasa kita lakukan di hari Minggu, tapi sekaligus ada pernikahan antara kedua mempelai, ya. Yang laki-laki namanya Randy Pebrayo Sinaga dan Naomi Yosepin Boru Manurung. Saudara, karena itu kita harus bersukacita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita nggak usah terikat dengan roh agamawi, tetap yel-yel kita harus kita ingat. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Bagi yang pertama kali ikut bersama kita pesta anak domba Allah di tempat ini, itulah yel-yel kita, saudara, ya. Kita ini Kopassus Tuhan yang siap untuk menghadapi apapun yang terjadi ke depan. Yang pasti Alkitab bilang kita adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat di depan atau di tengah-tengah kita ada kedua mempelai, laki-laki dan wanita. Saya yakin walaupun belum saya cek secara menyeluruh, karena banyak pendeta-pendeta tertipu di daerah Thailand. Ternyata yang dinikahkannya pria sama pria. Haleluya. Ya, pria sama pria, ya. Satunya ternyata memang dia pria yang sudah jadi wanita. Itulah teknologi canggih zaman sekarang. Makanya pendeta harus berhati-hati kalau menikahkan orang. Puji Tuhan, karena memang ini jemaat kita yang sudah lama
beribadah bersama kita. Jadi saya tidak adakan cek secara detail. Kalau ada orang yang baru datang untuk minta dinikahkan, ya harus dicek secara detail, saudara. Jangan sampai terjadi kebohongan-kebohongan, ya. Dan di beberapa negara justru pernikahan-pernikahan sejenis sudah dilegalkan. Puji Tuhan, pendeta-pendeta di Indonesia masih bertahan dalam kebenaran. Kita tidak setuju dan kita tidak akan melegalkan pernikahan sejenis. Jadi ini berbeda jenis, satu laki-laki, satu wanita. Luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, pernikahan ini adalah pernikahan kudus, pernikahan yang betul-betul sangat disenangi Tuhan, dan pernikahan yang sangat disenangi dan dihormati oleh setiap manusia. Itu sebabnya kita sebagai manusia, khususnya yang percaya Yesus alias beragama Kristen, kita tidak bisa kumpul lawan jenis dan melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan. Karena pernikahan itu adalah aturan yang baku, itu peraturan Allah yang mutlak, yang tidak boleh dirubah oleh siapapun. Jadi sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri, ya, mereka harus lebih dulu dinikahkan. Sehingga mereka ketika nanti membangun keluarga yang baru ini, keluarga yang baru ini diberkati Tuhan karena sudah dinikahkan, ya. Karena saudara, sekarang di zaman modern ini banyak sekali pernikahan-pernikahan palsu. Contohnya misalnya mereka foto pernikahan di satu wilayah dihadiri oleh beberapa orang, dan yang disorot hanya yang berpakaian nikah saja, ya, laki-laki dan wanitanya, terus difoto dan mereka pulang ke daerahnya, mereka katakan mereka sudah nikah. Nah, pernikahan-pernikahan seperti ini banyak sekali terjadi, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan itu. Kita harus menikah dengan cara yang legal di hadapan Tuhan Yesus, menikah dengan cara yang sah di hadapan Tuhan Yesus. Tidak ada kebohongan-kebohongan. Makanya sebelum mereka diberkati, mereka sudah dikonseling pranikah dulu selama beberapa bulan, supaya mereka nanti bisa menjalani keluarga yang baru ini dengan benar dan baik. Karena benar itu pasti bisa berbuat baik, tapi baik belum tentu bisa hidup benar. Makanya pernikahan itu harus diawali dengan benar dan baik. Oleh karena itu saudara, pada hari ini saya mau sampaikan kepada saudara apa-apa yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh bumi ini. Kita lihat peningkatan perceraian yang jumlahnya begitu cukup lumayan, dan juga dibarengi dengan peningkatan perselingkuhan. Sehingga perlu sekali diwaspadai pernikahan kita masing-masing, supaya pernikahan kita ini tetap berjalan benar, baik sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia dengan istri, dan kalau wanita tetap setia dengan suaminya. Karena peningkatan perceraian sangat tinggi, peningkatan perselingkuhan sangat tinggi. Perselingkuhan sekarang saudara, itu terjadi bukan hanya di kalangan orang yang tidak berpendidikan, tapi terjadi juga di kalangan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Bukan hanya terjadi di kalangan biasa, tapi pejabat-pejabat. Terjadi perselingkuhan yang begitu sangat luar biasa. Biasanya perselingkuhan seperti itu bisa menimbulkan korban pertumpahan darah. Oleh karena itu kita harus mencegah terjadinya perselingkuhan. Karena itulah saya hadir di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Karena perselingkuhan itulah yang nanti akan membuat keluarga rusak, yang akan membuat keluarga bisa mengambil keputusan untuk bercerai. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebenarnya kalimat ini kurang tepat. Kalau saya lihat di beberapa terjemahan, itu bukan tidak boleh, tapi tidak bisa.
diceraikan. Kalau tidak boleh berarti sewaktu-waktu alasan tertentu boleh. Ini tidak bisa. Jadi apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Coba kita baca di Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Haleluya. Saya agak mengalami kesulitan khotbah hari ini karena terlalu formal ya. Karena saya biasa orang yang suka bergerak leluasa ya. Ya, tapi saya mencobanya supaya saya melakukan dengan maksimal sampai tugas saya selesai. Haleluya. Oke, Matius 19 ayat 6. 3, 2, 1. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah ditetapkan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di bagian akhir tidak boleh diceraikan manusia. Di beberapa terjemahan itu bukan tidak boleh, tapi tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti kalau ada manusia yang bisa menceraikan pernikahan, berarti dia bukan manusia. Dia sudah di atasnya Tuhan. Dia sudah lebih dari Tuhan. Karena Tuhan saja tidak bisa menceraikan yang sudah dipersatukannya. Kalau ada manusia yang bisa menceraikan pernikahan, artinya manusia itu Tuhannya Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara, hormati, hargai pernikahan itu. Kemarin kami dapat satu kejutan yang luar biasa. Setelah selesai pesta anak domba Allah di hari Minggu, tiba-tiba ada orang yang ke depan merayakan ulang tahun pernikahan saya. Saya aja sudah tidak ingat ulang tahun pernikahan saya, saudara. Saya tidak ingat tanggalan karena saya tidak terikat dengan tanggalan. Sebab saya ingat pun tidak ada tanggal-tanggal tertentu yang membuat saya bahagia. Karena setiap tanggal saya bahagia. Karena gaji saya 30 hari, bonusnya makian cacian finan dari netizen. Saudara, kalau Anda tahu YouTube kita, puji Tuhan ya, sudah hampir 400.000 ya subscribe-nya, luar biasa. Jadi semua itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya tempat ini sebenarnya tidak layak untuk menerima. Ada 4 kamera kalau nggak salah, 3 kamera. Sebenarnya di sini sudah ada 2 kamera canggih ya. Tapi ada lagi kamera di luar, ya. Tapi saya katakan tetap kita harus buat karena nanti kita abadikan di YouTube untuk bisa mereka tonton setiap saat sampai mereka mati. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Dan harapan saya apa yang saya sampaikan ini didengar banyak orang, puluhan ribu dan bahkan lebih, supaya tidak ada lagi orang Kristen yang bercerai. Karena perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Kata Maliaki pasal yang kedua ayat 14-15. Perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, ya puji Tuhan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Next. Haleluya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kalau kita baca seterusnya dan seterusnya, di situ ada ayatnya yang mengatakan bahwa perceraian itu sangat dibenci Tuhan. Tapi di agama saya dulu, perceraian walaupun dibenci Tuhan, tapi diperbolehkan dalam situasi-situasi tertentu. Tapi ajaran Alkitab adalah ajaran yang tidak bisa dirubah. Kalau dikatakan tidak boleh diceraikan, tidak bisa diceraikan, artinya tidak bisa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang sudah menikah, kita tidak bisa bercerai dengan istri kita, dengan suami kita. Karena perceraian itu bukan dikehendaki Allah, tapi itu adalah orang-orang yang memang betul-betul hatinya tegar, hatinya begitu sangat keras, saudara. Itu sebabnya ada orang bertanya kepada saya, kalau memang dalam kekristenan itu pernikahan itu tidak boleh
diceraikan, apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan, kenapa masih ada, bahkan jumlahnya cukup lumayan, orang-orang Kristen yang bercerai? Kita baca di dalam Markus, saudara. Markus 10 ayat 2-4. Markus 10 ayat 2-4 kita baca firman Tuhan. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Terus, tetapi jawabnya kepada mereka, apakah perintah Musa kepadamu? Terus, jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Saudara, kalau Anda terus baca selanjutnya, di situ dikatakan itu karena ketegaran hatimu, itu karena kekerasan hatimu, maka Musa memberikan surat cerai. Seandainya kalian tidak memberontak terhadap Musa, maka Musa tidak memberikan surat cerai. Tetapi mereka, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka memberontak terhadap Musa. Sehingga Musa tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk bisa mempertahankan kebenaran ini. Sehingga Musa memberikan surat cerai. Tetapi pada dasarnya Tuhan tidak pernah memperbolehkan orang bercerai. Bahkan di terjemahan-terjemahan lain, Tuhan tidak bisa menceraikan apa yang dia sudah persatukan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 10-11, 1 Korintus 7 ayat 10-11, kita baca 3, 2, 1. Kepada orang-orang yang telah kawin. Ya, dalam terjemahan, 3 terjemahan, ini bunyinya lebih mudah ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, Tuhan memerintahkan, begitu ya. Tapi di sini bukan aku, tetapi Tuhan yang perintahkan ya, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Terus, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Haleluya. Jadi pada dasarnya kebenaran firman itu tidak memperbolehkan orang bercerai, tetapi hanya orang-orang yang tegar tengkuk, yang keras hati, yang keras kepala, yang nggak bisa didamaikan. Ketika datang hamba Tuhan, ketika datang pendeta, mereka tetap berkeras. Istriku yang salah. Si istri bilang, suamiku yang salah. Si istri lagi bilang, suami ini yang nggak benar. Si suami bilang, istrikulah yang nggak benar. Dan terjadi percekcokan yang tidak bisa didamaikan. Akhirnya mereka mengambil satu tindakan yang namanya cerai. Walaupun memang Alkitab, hukum Tuhan tidak memperbolehkannya, tapi hukum negara itu memperbolehkannya. Ini menjadi problem dalam kehidupan kita yang mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Karena ada undang-undang negara yang memperbolehkan orang bercerai. Tetapi Alkitab jelas mengatakan yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan. Dan di sini jelas dikatakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi saudara, tetap Alkitab mengatakan, kalau sudah terlanjur cerai, tetap harus terus diupayakan supaya mereka berdamai, supaya mereka berdamai. Tapi toh kalau mereka nggak mau berdamai, mereka harus hidup seorang diri sementara. Ya, kita doa dan doa, mereka tidak boleh menikah lagi. Karena apa? Karena memang mereka sebenarnya di pandangan Tuhan masih suami istri yang sah. Hanya di pandangan manusialah mereka sudah bercerai. Tapi dalam pandangan Tuhan mereka tidak bercerai, karena langit bisa berlalu, bumi pun berlalu, firman Tuhan tidak bisa berlalu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi firman Tuhan ini saudara tetap tidak akan bisa berubah. Sekalipun langit dan bumi berubah, peraturan-peraturan negara berubah, firman Allah tidak bisa berubah. Bahkan saudara, Alkitab menjelaskan bagaimana dengan orang-orang
yang waktu mereka menikah belum mengenal Yesus. Menikahnya tidak secara Kristen. Alkitab jelas katakan di ayat 12 sampai ayat 16 kalau kita baca di 1 Korintus 7 ini, saudara, Anda bisa buka ya, next. Di sini dikatakan, saudara, kepada orang-orang lain, aku ya bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikannya. Dan selanjutnya dan seterusnya nanti Anda bisa baca di rumah masing-masing. Jadi saudara, di sini dijelaskan kalau misalnya ada orang yang dulunya belum percaya Tuhan Yesus, mereka nikah dengan cara yang lain, bukan dengan cara seperti yang kita lakukan. Dan berjalannya waktu, ada satu orang di antara mereka yang lebih dulu percaya Yesus, entah itu istrinya, entah itu suaminya. Saudara, ini pun tidak perlu bercerai. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan kekudusan suami, kalau suami lebih dulu percaya Yesus, itu dapat menguduskan istri. Kekudusan istri itu dapat menguduskan suami. Tetapi yang belum menikah, yang sudah tahu kebenaran ini, kau pacaran dengan orang yang tidak seiman, kau menikah tidak dalam nama Yesus, maka kau sudah melanggar firman Allah. Oleh sebab itu, yang sudah tahu tidak boleh melakukannya. Ini hanya untuk yang belum tahu. Siapapun di antara saudara yang belum tahu, dan waktu dulu engkau menikah dengan cara yang lain, engkau bisa datang ke pendeta, engkau bisa dipulihkan dalam kuasa doa, dan di situ akan diteguhkan pernikahan saudara, sehingga pernikahan saudara menjadi sah di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, saya tidak baca semuanya karena itu nanti agak lama ya. Alkitab katakan, saudara, di 1 Korintus, haleluya, pasal 7 ayat 12 sampai 16 tadi, seperti itu. Ada orang berkata begini, Pak, kan ada ayatnya, kalau istri berzina atau suami berzina, kita boleh bercerai. Ya, memang betul ada ayatnya. Kita baca di Titus 5 ayat 32. Kita baca sama-sama, terbalik ya. 3, 2, 1. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dan siapa yang kawin, ia berbuat zina. Jadi saudara, kalau kita ya sebagai orang percaya sudah dipersatukan oleh Yesus, terus kita menggunakan ayat ini dengan alasan supaya kita dibenarkan untuk bercerai, is okay, ini no problem. Tetapi ingat, di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, oke, kau ceraikan. Tetapi ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan itu, yang diceraikannya, ia juga berbuat zina. Sebaliknya juga kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-16 ayat 18, Lukas 16 ayat 18, oke? Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain. Jadi kawin dengan perempuan lain, tidak peduli perempuan itu sudah nikah atau belum, tidak peduli. Yang penting perempuan lain. Intinya tadi si laki-laki tadi sudah berzina. Kalau ayat yang kita baca tadi itu lebih cenderung kepada wanita, tetapi ini lebih mengarah kepada pria. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain. Perempuan lain di sini bisa sudah menikah, cerai, bisa juga memang anak gadis, mungkin bukan perawan ya, atau perawan, nggak ada masalah. Saudara, jadi di situ dikatakan ia tetap berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia juga berbuat zina. Saudara, misalnya ada seorang laki-laki yang perjaka, terus ada janda kembang ya, karena dia suka megang kembang, jadi janda kembang. Jadi janda kembang ini, saudara, menawan, mempesona, dan akhirnya si perjaka ini tertarik. Tapi janda kembang ini suaminya masih hidup, pernah diberkati di gereja, dan mereka berpacaran dan akhirnya menikah. Mungkin membohongi pendeta, mungkin pendetanya juga yang memang nggak jelas, akhirnya dinikahkan. Alkitab bilang tetap si laki-laki tadi berzina, apalagi sama wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya, tetap hukumnya berzina. Oleh karena itu saudara,
perceraian itu tidak diperbolehkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, apa alasan yang kuat kenapa perceraian itu tidak diperbolehkan? Mari kita baca di dalam firman Tuhan. Di dalam, haleluya, Markus pasal 10 ayat 6 sampai 9. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena tingkat perceraian sekarang lagi tinggi. Dan dibarengi tingkat perselingkuhan lagi tinggi sekali. Itu disebabkan teknologi canggih sekarang. Biasanya cinta itu dari WhatsApp turun ke Facebook. Atau turun ke Instagram ya. Haleluya. Itu udah kenalan-kenalan di FB, dia biasanya minta nomor. Yang saya alami begitu ya. Karena memang saya ini adalah ya public figure, memang saya pendeta. Ya saya add saja begitu. Tapi kita tetap antisipasi hal-hal yang tidak baik. Ya, saudara, kita baca. Haleluya. 3, 2, 1. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Terus, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat, ajaib. Saudara Bapak Ibu sekalian, yang saya pahami di kitab-kitab manapun yang dianggap kitab suci, hanya Alkitab inilah yang mengajarkan seperti ini. Yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan. Itu hanya di Alkitab ini. Kalau agama saya dulu, saya boleh punya istri 4. Ya. Punya istri 10 boleh. Boleh. Caranya gimana? Kawin, cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai. Boleh. 100 kali juga boleh. Tapi kalau dipakai bersamaan 4 doang. Nggak boleh yang lain. Itu kan sunnah Nabi. Ya. Jadi saudara, itu memang tertulis dan ajaran itu benar. Justru kalau kita mengatakan tidak boleh, justru kita menista. Karena itu tertulis dan ajaran itu benar. Tetapi Alkitab saudara jelas mengajarkan kepada kita, satu laki-laki hanya untuk satu wanita dan satu istri hanya untuk satu suami. Saya yakin betul ajaran ini adalah ajaran yang dahsyat dan luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, tingkat perceraian tinggi, tingkat perselingkuhan tinggi. Terus bagaimana kita mengatasinya? Saya percaya memang kita harus mulai dari keintiman kita dengan Tuhan. Alkitab katakan di Mazmur 127 ayat 1, 2 dan seterusnya. Di situ dikatakan, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan membangunnya. Saudara, Redi, Pebrayo, Sinaga, Naomi, Yosepin, Manurung akan memulai keluarga baru. Tetapi saya mau katakan, kalau mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka apa yang mereka usahakan itu sia-sia. Sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal menjaga kota kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Oleh karena itu saudara, pernikahan ini harus terus dibawa ke hadirat Tuhan. Pagi buta kita harus bangun seperti apa yang Yesus lakukan. Kita harus ajak istri kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita harus ajak suami kita memuji, menyembah Tuhan. Kalau sudah ada anak, ajak anak. Kalau ada orang di rumah kita, entah itu pembantu, entah itu siapa, ajak. Saudara, kami di sini jam 5 pagi, semua sudah bangun, memuji, menyembah Tuhan. Karena saudara, kita tidak mungkin bisa mempertahankan hidup ini di dalam Tuhan kalau dengan kekuatan kita. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidup ini. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua saudara, kita harus betul-betul memahami ya pasangan hidup kita ini. Berjalannya waktu nanti mereka saling memahami. Karena komunikasi itu saudara sangat mempengaruhi hubungan antara satu dengan yang lain. Ya. Maka saya bisa katakan komunikasi itu juga keterampilan. Jadi keterampilan berkomunikasi.
Kadang-kadang yang benar kalau tidak disampaikan dengan baik, itu juga belum tentu bisa membawa sesuatu yang baik. Oleh sebab itu keterampilan berkomunikasi itu dipentingkan dalam kehidupan keluarga. Keluarga harus belajar satu sama lain sehingga ada keterampilan berkomunikasi. Menurut saya komunikasi itu adalah seni. Karena saya tahu benar seorang istri kalau sudah tidak diucapin kata-kata yang baik terhadap diri dia, dia tidak bisa lagi untuk melayani suaminya dengan baik. Ya, karena wanita itu gampang terluka, saudara. Ya, jadi harus punya keterampilan berkomunikasi. Dan jangan pikir laki-laki juga kuat, karena wanita itu penolong, berarti laki-laki itu juga ada kelemahannya. Jadi si wanita juga harus punya keterampilan berkomunikasi. Komunikasi ini yang selalu membuat orang bisa putus. Ya, makanya banyak orang pacaran putus nyambung. Karena apa? Karena dalam komunikasinya nggak baik, saudara. Ya, apalagi zaman gadget ini, zaman handphone ini, kadang-kadang kita satu rumah 5 orang, tapi nggak saling omongan. Kita hanya bicara sama handphone, bukan sama manusia. Makanya anak-anak sekarang kalau disuruh pidato mereka mengalami kesulitan. Tapi kalau disuruh menghack punya orang, jago luar biasa. Haleluya. Beda dengan kita dulu, ya. Kalau kita dulu memang sejak kecil kita sudah diajar pidato, ya. Di sekolah juga kita sudah diajar pidato, ya. Tapi anak-anak sekarang tidak. Mereka lebih kepada teknologi. Karena itu, saudara, kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya yang baik, yaitu jangan kita terikat oleh yang namanya teknologi berlebihan. Kita harus tetap natural, ya, komunikasilah dengan baik. Haleluya. Pasti keluarga kita bisa dipertahankan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, suami istri itu harus ada keterbukaan. Ya, jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Harus ada keterbukaan. Bangsa ini, saudara, kalau tidak ada keterbukaan, nggak lama lagi hancur. Itu sebabnya perlu keterbukaan. Keluarga itu adalah negara kecil yang Tuhan ciptakan. Itulah lembaga suci yang Allah ciptakan. Itulah gereja kecil yang Allah ciptakan. Harus ada keterbukaan. Suami istri harus ada keterbukaan. Ya, jadi istri harus terbuka terhadap suami, suami harus terbuka. Tetapi pertanyaan, saudara, apakah Anda siap kalau suamimu terbuka? Haleluya. Sekali waktu saya melayani seorang suami, dia katakan, "Pak, saya sudah lepas, Pak, dari si perempuan cabul najis kotor itu. Saya sudah lepas. Tapi karena saya belum bisa mengakui terus terang dengan istri saya, sehingga selalu itu menghantui saya, Pak. Sehingga saya sulit berdoa, sulit saya menyembah, nggak bisa merasakan hadirat Tuhan karena masih ada dosa yang belum saya lepaskan di depan istri saya." Terus saya katakan, "Kenapa kau nggak lakukan?" "Saya tahu bagaimana istri saya, Pak. Kalau saya lakukan justru lebih berantakan." "Sampai kapan?" "Iya, nggak tahu sampai kapan." Sebaliknya juga wanita pernah mengucapkan hal yang sama dengan saya seperti itu. Saudara, apakah keterbukaan ini sudah bisa kita lakukan? Artinya siapkah mental kita? Bisakah saudara bayangkan? Saudara bayangkan ada seorang laki-laki, ya, terus datang kepada istrinya dan berkata, "Ya, Ma, tolong saya, Ma. Kenapa? Sudah berbulan-bulan ini saya mengingat wanita itu terus." "Hah? Kurang ajar kau!" Iya kan? Seharusnya si wanita ini, istrinya ini tolong. "Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Siapa tahu kau disantet, siapa tahu kau diguna-guna, siapa kau tahu disihir, dihipnotis. Kenapa, Pak?" Harusnya dia tolong. Tapi dia bilang, "Kau sudah gak setia sama aku. Karena wajahku ini sudah makin keriput. Kau sudah mulai mencintai wanita lain." Harusnya nggak begitu. Harusnya si wanita tadi harus menolong. "Oh, kalau gitu, Bang, kalau gitu, Pak, mari kita doa puasa.
Kita hancurkan itu roh najis, roh jina, karena aku tahu itu bukan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Harusnya begitu. Amin. Begitu juga sebaliknya. Kalau si istri menceritakan hal yang sama kepada suaminya, kenapa ya kok belakangan ini saya kurang tertarik sama kamu, lebih tertarik sama si A, pacar saya lama dulu. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Langsung suaminya, dasar kau najis. Wah, jangan. Kita tolonglah yang lemah. Haleluya. Oh, jangan khawatir. Ada Tuhan di pihak kita. Mari. Ya, mentang-mentang istri pegang duit, suka-suka ngasih keluarga tanpa sepengetahuan suami, demikian juga suami mentang-mentang dapat cuan, nggak beritahu ke istri, suka-suka kasih temannya, suka-suka kasih keluarganya. Harus ada keterbukaan, karena dalam keluarga itu kalau tidak ada keterbukaan, nggak lama lagi akan hancur. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang sudah hadir di sini, khususnya yang sudah nikah, yang selama ini nggak terbuka, mari kita terbuka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ada satu cerita yang luar biasa. Dia supir angkot. Pada waktu zaman itu tahun 80-an, angkot luar biasa sekali. PPD itu gajinya lebih daripada ASN, daripada pegawai negeri. Luar biasa. Jadi setiap dia pulang, saudara, dia taruh itu kentitannya di sepatunya. Dia taruh di sepatunya, sepatu-sepatu lama. Banyak sepatu lamanya itu kan dulu PPD dikasih jatah. Banyak, belum lagi sepatu yang dia beli pribadi. Banyak ditaruh di situ, slip. Banyak sekali. Tapi sama istrinya dia kikir. Biasanya ketika dia pulang kerja itu makanannya sederhana. Sekali waktu makanannya mewah sekali. Ada daging, ada macam-macam makanan lah luar biasa. Dia bilang, "Ma, ini makanan luar biasa, mewah. Uang dari mana? Uangku kasihkan cuma segitu. Apa bisa beli ini, makanan-makanan ini?" Dia bilang, "Luar biasa, ajaib Pak. Apa? Tadi tukang sol sepatu lewat. Dia bilang, sepatu bekas bisa dijual. Saya jual itu semua sepatu bekas. Jadi semua sepatu bekas itu kau jual. Sepatu bekas itu semua kau jual." Iya. Pingsan lah itu suaminya. Makanya jangan suka ngentit. Haleluya. Kita harus jujur. Haleluya. Terbuka. Haleluya. Sehingga tidak terjadi terulang lagi kisah seperti ini. Ini kisah cerita-cerita yang sebenarnya terjadi, saudara. Iya, jadi kita harus terbuka. Yang ketiga, saudara, yang kita harus lakukan sebagai suami istri adalah kita harus betul-betul menjaga hubungan suami istri dengan baik. Saya sudah ajarkan kepada kedua mempelai ini bagaimana seks suami istri yang sehat dan yang baik, yang tidak egois, yang saling menyenangkan, yang saling membahagiakan. Karena ada laki-laki tertentu egois, hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang lebih kepada istrinya, karena dia tidak memahami itu. Kita ajarkan sampai sedemikian rupa. Jadi saudara, tiga hal ini harus benar-benar. Karena banyak orang, saudara, uangnya ada, hartanya banyak, jabatannya ada, tapi karena hubungan suami istri di tempat tidur kurang baik, akhirnya dia tidur di tempat lain. Nggak pulang-pulang. Dia lupa alamat rumahnya. Haleluya. Padahal alamat rumahnya Jalan Cinta, cuma dia lupa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya hubungan suami istri itu dijaga dengan baik. Haleluya. Dibicarakan dengan baik. Mungkin Pak Manurung bilang, "Aku sudah 60." Ya udah, nggak apa-apa kalau udah 60. Tapi tetap juga itu diceritakan. Mana tahu istrinya pikirnya Pak Manurung baru umur 28 kan begitu. Jadi semuanya harus diceritakan. Suami istri ini, saudara, nanti calon suami istri ini, ya ini sudah kita ajar sampai seperti itu. Sampai dalam sekali, berbulan-bulan, saudara, kita lakukan itu. Mereka ini orang polos. Orang sangat polos. Apalagi si Naomi ini polos. Banyak hal yang dia nggak ketahui. Saya juga kaget. Zaman sekarang, zaman teknologi, saya ucapkan ini aja dia nggak tahu. Dia nggak ngerti. Karena dia pikir mungkin hal-hal yang seperti itu hal-hal yang tabu. Tetapi saudara, itu bukan hal-hal yang tabu. Kita harus ceritakan dengan baik, dengan kekudusan, supaya kita tidak salah arah, tidak salah menggunakan apa yang Tuhan kasih ke kita. Karena seks itu adalah anugerah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, sebentar kita akan melakukan pernikahan kudus pada hari ini. Yang saya sudah ketahui dalam konseling-konseling saya, mereka berdua ini betul-betul menjaga hubungannya dengan baik.
Terlepas dari itu bukan tanggung jawab saya dengan Tuhan, itu tanggung jawab mereka. Tetapi saya sudah lakukan bagian saya, sudah saya konseling dengan baik. Mari Ready, Febrayo, ya, Sinaga, silakan berdiri. Naomi Yosepin Manurung, silakan berdiri. Oke, saling berhadapan-hadapan, saling berhadapan-hadapan. Oke, haleluya. Ya. Oke. Upacara pemberkatan nikah. Kita mulai ya. Saudara-saudara kekasih, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Allah untuk menyaksikan pernikahan saudara Randy Febrayo Sinaga dan saudari Naomi Yosepin Manurung. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenankan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara seorang suami dengan istri dalam roh, jiwa, hati, dan tubuh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan, dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada pernikahan suci hari ini akan dipersatukan saudara Randy Febrayo Sinaga dan saudari Naomi Yosepin. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakili Allah, saya akan menyatakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, dan disaksikan oleh Allah dan jemaatnya. Kepada saudara Randy Febrayo, pandanglah mata Naomi Yosepin Manurung. Haleluya. Saya mau bertanya, apakah saudara Randy Febrayo Sinaga mau menerima saudari Naomi Yosepin sebagai istri saudara dan mau hidup bersama dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri? Mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup. Kepada saudara Randy Febrayo, apakah saudara mau? Kalau mau, jawab iya, saya mau. Iya, saya mau. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Anda sudah saksikan ya, sudah sah bahwa saudara Randy Febrayo Sinaga dia menerima Naomi Yosepin Manurung. Kemudian saya akan bertanya kepada Naomi Yosepin Manurung. Saya bertanya, apakah saudari Naomi Yosepin Manurung menerima saudara Randy Febrayo Sinaga sebagai suami saudari
mau hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari mau mengasihinya sama seperti saudari mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Kepada saudari Naomi Yosipin, kalau mau jawab iya mau. Apakah saudari Naomi Yosipin mau? Kalau mau katakan iya saya mau. Iya saya mau. Kepada sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji nikah ini, saya bertanya, apakah saudara-saudari sekalian mendukung dan mendoakan kedua mempelai dalam hidup nikah mereka? Jemaat Tuhan, kalau sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus dan para hadirin mau, harap bersama-sama dengan serentak menjawab, ya kami mau. Ya kami mau. Ya kurang serentak ya. 3, 2, 1. Ya kami mau. Dengarlah sekarang uraian firman Tuhan tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekarang masuk dalam pengucapan janji nikah. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang kekasih, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji-janji nikah oleh kedua mempelai ini. Saudara Randy Pebrayo Sinaga, pandanglah mata pasanganmu ya, Naomi Yosipin Manurung. Peganglah kedua tangannya. Saya harap ada yang bisa memegang mic-nya. Pegang kedua belah tangannya. Randy Pebrayo Sinaga pegang tangan Naomi Yosipin Manurung. Sudah? Dan ucapan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan bebas dan tanpa paksaan. Ikuti kata-kata ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa Juru Selamat saya, Allah yang Esa Juru Selamat saya, Penguasa Tunggal, Penguasa Tunggal, Penasihat Ajaib, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai. Saya Randy Pebrayo Sinaga Pebrayo Sinaga menerima engkau, menerima Naomi Yosipin Naomi Yosipin Manurung menjadi istriku yang sah. menjadi istriku yang Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai kematian memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Gantian, saudari Naomi Yosipin Manurung ucapkan janji-janji nikah. Pandanglah mata calonmu, mempelai pria Randy Pebrayo Sinaga, dan ucapkan janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan bebas tanpa paksaan. Ikuti kata-kata ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa Juru Selamat saya, Penguasa Tunggal, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya Naomi Yosipin menerima engkau, Randy Pebrayo Sinaga, menjadi suamiku yang sah. Saya akan tunduk kepadamu
seperti kepada Kristus, kepada Kristus, akan memeliharamu memelihara dalam keadaan susah dan senang, dan senang, kaya kaya dan miskin, miskin, sakit dan sehat, dan sehat, meninggalkan semuanya meninggalkan semuanya, dan setia kepadamu setia kepada sampai kematian sampai kematian memisahkan kita, memisahkan kita. sesuai Sesuai dengan ketetapan Allah. ketetapan Allah, Saya berjanji. saya berjanji. Cincin, ada cincinnya. Siapa yang pegang cincin? Haleluya. Mana yang untuk Laki-laki. ini laki-laki? Ya. Ya. Jadi sekarang saudara akan dilakukan masukkan cincin ke jari manis, ya. Naomi, Yosepin, Manurung. Cincin ini menggambarkan kasih seorang suami dan istri. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Biarlah kasih antara kedua saudara Randy Pibrayo Sinaga dan saudari Naomi Yosepin Manurung tidak akan pernah berakhir selama keduanya hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Saudara Randy Pibrayo, masukkan cincin ini pada jari manis saudari kita Naomi Yosepin sebagai tanda kasih saudara padanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Silakan masukkan cincinnya ke jari manis. Oke. Ya, gantian. Sekarang Naomi Yosepin Manurung, masukkan cincin ini ke jari manis Randy Pibrayo Sinaga dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai, karena ini melambangkan satu pernikahan yang tidak akan luntur karena waktu, hanya kematian yang bisa memisahkan. Cincin ini benar-benar tidak ada putusnya, dan saya yakin cincin ini juga tidak akan berkarat walaupun ditaruh di lumpur. Itu menunjukkan lambang sebagai kesetiaanmu terhadap suamimu nanti. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji-janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Allah dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah, saya akan mendoakan pemberkatan mereka. Siapkan itunya. Mereka berlutut. Mereka berlutut menghadap kemari. Silakan berlutut. Oh iya, oke. Silakan hadap-hadapan. Pegang tangan masing-masing. Saudara, posisi ini selama saya menikahkan orang kurang lebih mungkin ada
60 orang. Posisi seperti ini baru kali ini diambil kedua mempelai ini. Biasanya menghadap ke saya, tetapi ini bagus. Ini bagus, ini bukti tanda mereka sangat mencintai dan mengasihi, dan lebih mudah bagi jemaat dan juga bagi saudara untuk bisa melihatnya. Mari kita semua jemaat Tuhan berdiri. Jemaat Tuhan semua berdiri, dukung mereka dalam doa. Semua jemaat berdiri. Haleluya. Saudara berdiri dan saudara masing-masing berdoa dalam hati saudara untuk Randy Pebrayo Sinaga dan Naomi Yosepin Manurung. Dalam nama Tuhan Yesus, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penguasa tunggal, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, sebagai hamba Tuhan, aku berdoa buat Randy Pebrayo Sinaga, Naomi Yosepin Manurung, biar keluarga ini ke depan seterusnya selamanya diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tuhan Yesus urapi mereka, ambil alih keluarga ini Tuhan Yesus, biar Engkau yang menjadi pemimpin dalam keluarga ini. Kalau ada kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang coba ingin mengganggu, saya patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya berdoa dalam Yesus yang kudus. Amin. Pernikahan telah selesai. Bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang kalau ada veil, buka veilnya atau kerudungnya apa, tudung ya nanti ya bisa dibuka ya. Sekarang Randy Pebrayo Sinaga, kau sudah sah menjadi suaminya Naomi Yosepin Manurung. Naomi Yosepin Manurung, kau sudah sah menjadi istri Randy Pebrayo Sinaga. Jadi tunjukkan cinta kasihmu di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Selanjutnya nanti kalian berdua sendiri tanpa diketahui orang. Sekarang diberikan kebebasan, sudah sah di hadapan Tuhan. Randy Pebrayo Sinaga bisa mencium pipi kiri, pipi kanan Naomi. Sebaliknya Naomi juga demikian. Dan selanjutnya nanti saya serahkan kepada MC ya, karena tugas saya sudah selesai. Nanti ada foto-foto dan seterusnya. Oh, tanda tangan ya, belum? Silakan. Haleluya. Ya, silakan kalau mau berfoto-foto dulu di situ sebelum ditandatangani ini. Soalnya ruangan kita memang dikit ya, bisa foto-foto.